Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Tiflatul Kamilia dengan NIM akhir 078 dari Prodi S1 Teknik Kimia Angkatan 2021. Berdasarkan tugas dari mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan, saya berasal dari kelas 30 dengan pengampu dosen bernama yang terhormat Bapak Ervan Effendi. Nah, di sini saya sudah berada di depan kantor salah satu partai politik yang namanya sudah kita tidak asing lagi ya teman-teman. Di sini ada Golongan Karya atau biasa yang kita kenal dengan Golkar. Pada kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas tentang demokrasi. Sekarang kayaknya sudah trending of topic ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi, mungkin kita langsung masuk aja ya teman-teman. Oke, terus ikuti video ini and no skip, oke? Adakah kiat-kiat dari Bapak terhadap masyarakat? Kan di sini masyarakat itu gak semuanya paham tentang demokrasi. Ada sebagian dari mereka itu yang bodoh amat gitu Bapak. Nah, terhadap situasi yang demikian, apakah ada kiat-kiat dari khususnya partai politik terkait masyarakat yang awam gitu Bapak? Pandangan Bapak itu gimana? Ya tentunya ini kewajiban kita semua masyarakat apalagi yang paham tentang apa sih arti politik. Tentunya kita harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena kalau kita itu sekedar ikut-ikutan dan sebagainya, karena semua ini akan berdampak dalam kebijakan 5 tahun ke depan kan gitu ya. Nah, semua itu udah lepas memang dengan politik, masalah harga sembako lah, harga sembako, bahan-bahan pokok dan sebagainya, itu bersentuhan sekali dengan politik karena menakut kebijakan kan gitu ya, mengatur harga dan sebagainya itu. Nah, bagaimana masyarakat itu harus ya, makanya kita memberikan apa ya, walaupun tidak formal, memberikan informasi lah, kita pentingnya dalam kita ikut berperan aktif dalam pemilu kan gitu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak apatis, Iya. tidak apatis karena kita hidup di negara Indonesia yang menganut itu tadi kan itu. Satu pertanyaan lagi Bapak, Iya. kesimpulan dari Bapak terkait perkembangan demokrasi ini apakah sudah cukup bagus gitu Bapak, sudah berjalan baik atau bisa dikatakan stabil lah di Indonesia, karena kan pada intinya demokrasi itu kan kayak penyampaian aspirasi atau suara masyarakat ke pusat gitu Bapak. Itu menurut Bapak apa sudah tersampaikan dengan baik Oh iya. apa enggak? Jadi makanya pemerintahan itu kan kita menganut pemerintahan, ada yang di pusat, ada di Kan wilayah, harapan provinsi dan buat sebagainya. demokrasi di Indonesia selanjutnya gimana? Kita bencana. Ya, kalau bisa Harus murni tahap apa gimana Bang? iya ya itu seperti nggak apa-apa, seperti ungkapannya sampai sama lah, kita menghendaki Nah ya, tadi. demokrasi ya berjalan benar-benar lah ya, jangan Sama juga kotori sekarang apa diatur bagaimana kayak sih, tadi ke politik ya, money politik ya. sekarang diatur dengan Dan kalau bisa ya itu tadi apa, setelah di open dan ingat kepada orang yang mengusulkan gitu. Iya, ini memang di Jakarta sendiri kan memang begitu kan. Wah, partaiku gimana nyokong jadi menteri, tapi kan ada enggak diusulkan jadi menteri kan gitu. Iya. Iya kan gitu ya. Iya Pak. Iya. Makan kacang lupa kulitnya. Nah itu lah ya. Jadi, misalnya kalau untuk Jember nih karena penduduknya itu lebih dari 2 juta, itu dibagi menjadi 6 dapil, dapil 1, 2, 3 untuk memudahkan kita bagaimana wakil-wakil kita disebar di masing-masing dapil. Kalau provinsi itu sama, juga berangkat dari dapil Jember Lumajang, dan juga RI kan itu. RI itu juga jumlah Jember dan Lumajang. Jadi kita menyampaikan aspirasi tentunya sesuai dengan tingkatannya Otonomi kita. daerah ya Bapak. Ya. Otonomi daerah. Oh iya. Jadi begini, misalnya semua itu ada ada mekanismenya, ada diaturan itu. Makanya kalau kita menyampaikan aspirasi itu macam-macam deh. Ketika kita bisa kompromi, kita bisa dialog, diskusi, atau dengan partai politik atau dengan wakil-wakilnya, ya kita mendatangi, itu bagus.
kadang-kadang yang udah mentok itu ada kemauan rakyat begini, kebijakan begini, akhirnya kan terjadi penyampaian aspirasi dengan demo kan gitu ya. Sehingga sah-sah saja menyampaikan pendapat di muka umum kan dilindungi oleh undang-undang, tapi dengan beberapa persyaratan kan gitu, ketentuan-ketentuan. Sesuai dengan pernyataan yang tadi. Ya, insya Allah cukup lancar ya, tapi bagi partai yang bersangkutan sebenarnya ya. Tapi ada partai-partai yang lain yang enggak begitu lancar kan, kita jelaskan enggak mesti katanya. Dan lagi saya minta secara pribadi itu partai kalau memang benar-benar menggalang masa open lah ya. Nah, open kepada masyarakat, bukan jangan diambil suaranya tok kan gitu. Pak, jadi gini, terkait bahas demokrasi itu kan sekarang yang paling viral tentang pemilu. Nah, menurut sudut pandang Bapak nih Pak, di mana posisi Bapak kan sekarang dari tahun-tahun sebelumnya sebagai penyelenggara pemilu, itu bagaimana Pak? Kalau menurut saya pengalaman yang tahun kemarin yang 2020 kemarin ya 2020 ya kemarin yang pas sampai 5 kota itu ada pileg legislatif dari daerah, provinsi, terus apalagi DPR RI, DPD dan presiden. Waktu itu memang sangat memberatkan bagi penyelenggara, utamanya di penyelenggara yang ada di pelosok-pelosok, karena pemilihnya, masyarakatnya banyak yang awam. Jadi di antara 5 kota itu bingung, sehingga bingung mau masukkan yang mana, yang warna ini yang mana, yang warna ini yang mana. Nah, itu untuk masyarakat pemilih. Kalau untuk penyelenggara memang sangat menyita waktu sekali, karena dari rekap pileg itu sangat banyak sekali, kecuali yang pilpres DPD itu nggak seberapa banyak, tapi pilegnya itu sangat banyak sekali, utamanya di rekapnya Mbak, di penghitungannya. Kalau memang dikira pemerintah itu kalau memang ingin meringankan bebannya teman-teman di penyelenggara di bawah itu, sebaiknya memang pemilu tidak seperti yang kemarin. Gimana Bapak konsepnya biar Yang enak itu memang pileg disendirikan ada, karena sudah ada 3 pileg dengan DPD sudah 4. Iya. Ada DPR daerah, wilayah, pusat, dan DPD itu disendirikan. Jadi kalau mau dijadikan 2 tahap itu enak. Jadi di pilpres, pilgub, dan pilbub itu dijadikan satu, jadi 3 kota, seperti itu. Jadi yang pertama itu pileg DPD, pilpres, pilbub, pilgub itu dijadikan satu. Itu lebih lebih meringankan kepada petugas dan juga pada masyarakat tentang sosialisasinya, seperti itu. Kalau pas yang ini 5, yang lain satu sangat jomplang kan Mbak. Yang ini sangat enak sekali kerjaannya, yang ini juga berat sekali, sangat berat kan, sampai terjadi banyak yang kecapean sampai meninggal. Itu kan mungkin karena itu. Bahkan saya pribadi waktu itu sampai 2 hari 2 malam nggak merasakan tidur, kan jadi penyelenggara di mana, di kelurahan. Pak, ini terkait mekanisme kayak tadi tuh ya Pak, kan dari tahun sebelumnya Bapak digabung jadi satu. Nah, ini ada saran menurut pendapat
seenaknya gitu, kalau ada saran dari Bapak kan bisa dipisah-pisah gitu Pak. Itu memang kalau mekanisme kayak pemilu itu diatur dari pusat ya Pak? Iya, yang mengatur kan pusat itu antara DPR dengan pemerintah, itu hanya di KPU dan Bawaslu seperti itu. Iya Pak. Terus Bapak terkait kayak partai politik yang sekarang memanas, kalau menurut Bapak gimana nanti sudut pandang publik terhadap ini demokrasi selanjutnya, terutama pemilu yang tahun pilpres sekarang ini Bapak? Eh, Kemungkinan apa mereka akan bertindak laku bodoh amat gitu Bapak terhadap, kan kayak parpol ini masalah internal gitu, mereka masyarakat awam kan tadi yang Bapak sebutin kurang tahu gitu Bapak. Menurut Bapak itu gimana? Ya, dengan adanya parpol-parpol, bermunculan parpol baru dan yang ada pun berebut seperti itu, saya kira masyarakat sekarang sudah, yang meskipun awam masyarakat itu apa ya, seakan-akan pemilu itu seakan nggak ada respon bagi mereka, nggak ada perubahan bagi mereka seperti itu. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Karena ketika mereka jadi, utamanya ke pileg dan lain sebagainya, teman, ketika mereka jadi ya sudah wassalam bagi mereka, seakan-akan pepatah mereka sebagaikan dia nyurung mobil yang lagi mogok, ketika di jalan sudah bye-bye kan, seperti itu. Enggak, terima kasih ada tidak. Nah, pada akhirnya ya itu sudah masa bodoh, biarin aja mau ngapa-ngapain itu sudah, biarin aja seperti itu. Karena ketika di masyarakat berpikir itu untuk kepentingannya mereka, nggak ngefek pada saya, seperti itu. Satu lagi Bapak, terkait kayak politik uang, itu kan kalau udah pemilu kayak yang udah lumrah gitu. Itu menurut Bapak bermula dari emang pusatnya apa dari masyarakat itu minta gitu? Kayak lagi-lagi ini gak ada kayak pencairan uang kah gitu. Kan udah kayak yang biasa tuh Bapak menurut pandangan masyarakat. Itu udah menurut Bapak emang dari pusatnya apa dari masyarakatnya? Emang bermula tidak bisa disalahkan di antara salah satu, Pak. Nggak bisa disalahkan karena ini ada keterkaitan antara yang dari pihak apa ya, yang punya kepentingan dengan masyarakat. Karena apa? Masyarakat berpikirnya, saya nggak dikasih uang sekarang, saya nggak akan dapat sama sekali sampai 5 tahun ke depan, kan seperti itu. Nggak akan pernah merasakan apa yang dia dapatkan selama 5 tahun ke depan, kan seperti itu. Masyarakat berpikir seperti itu. Terus bagi si ini yang berkepentingan, anggaplah caleg atau calon dan sebagainya. Nah, saya kalau nggak ngasih duit, saya nggak akan dapat nggak akan dapat apa namanya, nggak akan dapat suara dari mereka, seperti itu. Jadi semuanya tidak bisa disalahkan, semuanya ada keterkaitan semuanya, seperti itu. Tapi memang sangat membodohi bagi masyarakat kalau sudah main politik uang itu. Kenapa kok dikatakan sangat membodohi? Karena ketika mereka yang dari awal sudah ngayomi, benar-benar ada salah satu dewan memang sudah begitu dia duduk, dia ngayomi ke dapilnya, ada tiap 1 tahun sekali ada reses untuk masyarakatnya, atau dari masyarakatnya mengusulkan apa yang berkaitan dengan bidangnya mereka, itu ada respon dari situ. Nah, ketika ada orang yang main uang itu, dia sudah ngayomi selama 5 tahun, ketika sudah hampir pelaksanaan ada orang yang apa namanya, yang ada orang yang punya kepentingan sepihak seperti itu luntur sudah. Yang 5 tahun dia ngayomi dengan ngasih uang apa, reses dan lain sebagainya, pelayanan itu hilang dengan uang yang 50.000 itu. Sistemnya emang gitu Bapak kalau emang bayarannya? Ya memang seperti itu. Gimana? Jadi antara masyarakat dengan yang ngasih itu saling ketergantungan, nggak ada yang bisa disalahkan. Itu sama-sama dibilang salah ya sama-sama salah, dibilang benar ya sama-sama benar lah, kan seperti itu. Satu pertanyaan terakhir Bapak, kesimpulan Bapak terkait demokrasi di Indonesia, kayak kan intinya demokrasi penyampaian suara masyarakat ke pusat itu kayak tersalurkan secara
clear gitu Bapak, gak ada halang-halangan apapun, terutama dari medianya kan di sini lewat kayak DPR, legislatifnya gitu Bapak, itu udah kayak maksimal atau enggak gitu Pak? Sepertinya masih belum, Mbak, karena apa ya, yang bisa merasakan hal itu semua orang-orang yang masih punya channel ke sana. Bagi mereka yang tidak punya channel ke sana, tidak punya orang dekat ke sana, sangat jarang sekali untuk sampai ke sana seperti itu. Jadi istilah siapa dekat dia yang dapat itu masih ada, masih dirasakan seperti itu. Jadi apa ya, tidak langsung apa yang diinginkan. Ketika diinginkan siapa yang dapat, dia siapa yang dekat dengan yang masyarakat yang di bawah yang benar-benar. Halo teman-teman, di sini dapat kita tarik kesimpulan dari penjelasan beberapa narasumber yang telah kita dapatkan. Di sini kita sekaligus sudah mendapatkan 3 sudut pandang yang berbeda nih. Yang pertama dari sudut tokoh partai politik, yang dalam hal ini yang terhormat Bapak Nanang. Yang dapat saya simpulkan, beliau mengatakan bahwa tatanan dalam partai politik itu sendiri sudah cukup sistematis, sedangkan pendapat beliau terhadap implementasi demokrasi yang berjalan di Indonesia menurut posisi beliau yang dalam hal ini merupakan salah satu tokoh dari partai politik, ya bisa dikatakan cukup stabil nih teman-teman. Tapi ada beberapa harapan dari Bapak Nanang terhadap orang-orang yang nantinya akan terjun di kursi legislatif, diambil dari macam-macam ahli agar mereka lebih kompetitif dalam keilmuannya masing-masing. Sudut pandang yang kedua yaitu kita peroleh dari salah satu tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah Bapak Sugeng Susanto. Nah, pendapat beliau terhadap adanya demokrasi di Indonesia bisa dikatakan berjalan cukup stabil. Harapannya demokrasi di Indonesia bisa berjalan lebih murni ke depannya. Ya memang lebih sulit sih untuk dilaksanakan, tapi setidaknya adalah sebuah apresiasi dari pasangan calon yang nantinya terpilih terhadap para pendukung-pendukung sebelumnya. Sedangkan sudut pandang yang terakhir kita dapatkan dari salah satu tokoh penyelenggara pemilu, yakni Bapak Harto. Merujuk pada pengalaman beliau sebelumnya, beliau mengharapkan bahwa kalau bisa suatu sistem yang nanti digunakan dalam pemilu kedepannya lebih terorganisir lagi dalam penyampaian suara masyarakat agar lebih memudahkan para penyelenggara pemilu. Karena menurut sudut pandang mereka, dalam hal yang urgent seperti ini atau seperti pilpres yang akan datang, itu dibutuhkan waktu yang cepat dan akurat dalam menghasilkan suatu keputusan.